adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Dan bila ada adik-adik yang sedang sakit saat ini, kakak berdoa semoga lekas sembuh. Adik-adik, pada hari ini, puji Tuhan, kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas sukacita yang boleh kita rasakan. Supaya lebih semangat, yuk adik-adik mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Seperti alam yang riang-riang, yuk kita juga memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas sukacita. Dan nyanyikan sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, saat ini kakak mengundang adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami juga mohon ampun ya Tuhan, jikalau kami sering masih kurang bersyukur yang membuat kami mengeluh ini dan itu. Ampuni kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Christian ya Tuhan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan berkati juga kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami dan melakukannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita buka hati untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, minggu sebelumnya kita sudah belajar untuk mengingat kuasa Tuhan melalui cerita yang kita dengar ketika bangsa Israel melewati sungai Yordan. Setelah merasakan kuasa serta penyertaan Tuhan ketika menyeberang sungai Yordan, bagaimanakah perjalanan umat Israel? Yuk adik-adik kita simak cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Christian. Silakan Kak Christian. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Pada minggu pagi hari ini kita akan belajar tentang iman. Dengan iman kita melakukan perintah Tuhan. Apa artinya iman adik-adik? Iman adalah segala dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak pahlawan-pahlawan iman di Alkitab. Ada Nuh, ada Abraham, Yakub, Yusuf,
dan banyak lagi lainnya. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Yosua, khususnya cerita tentang robohnya atau runtuhnya tembok Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan." Karena iman, maka runtuhlah tembok kota Yeriko. Adik-adik, kakak akan bercerita pengalaman nyata. Ada seorang adik sekolah minggu kelas besar yang beberapa bulan lalu terkena gejala COVID. Adik tersebut ketakutan. Gejala-gejalanya klinis, demam tinggi, batuk, radang tenggorokan. Adik tersebut ketakutan dan kita berdoa. Terus kakak bilang, "Percayalah, dengan iman Tuhan pasti akan menyembuhkan." Adik tersebut minum air putih, minum vitamin, kemudian percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Dan setelah 1-2 hari, beberapa hari, adik tersebut sembuh dan segar kembali. Adik kelas besar harus percaya dengan iman dan ketaatan kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Tuhan akan melakukan terobosan dan keajaiban bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, berita bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel sampai orang Israel dapat menyeberangi sungai Yordan, menimbulkan efek rasa takut atas orang-orang Yeriko. Sehingga dicatat dalam Alkitab, Yeriko langsung menutup pintu gerbang tembok kota Yeriko karena ketakutan. Kemudian Tuhan datang lewat panglima bala tentara Tuhan dan berkata kepada Yosua, "Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko. Haruslah kamu mengelilingi kota itu selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7, haruslah seluruh bangsa bersorak-sorai dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota Yeriko akan runtuh." Belajar dari cerita runtuhnya tembok kota Yeriko, adik-adik, kita belajar 3 poin. Yang pertama, melakukan perintah Tuhan dengan penuh iman, walaupun perintah itu tidak kita mengerti dengan akal manusia. Yang kedua, tembok Yeriko runtuh melalui sorak-sorai dan puji-pujian yang merupakan ketaatan bangsa Israel atas perintah Tuhan. Yang ketiga, setiap perintah Tuhan
haruslah dilakukan dengan iman percaya, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita melihat runtuhnya tembok kota Yeriko karena ketaatan bangsa Israel atas perintah Tuhan. Adik-adik, kita sudah belajar dari cerita iman Yosua, iman bangsa Israel dalam cerita runtuhnya atau robohnya tembok kota Yeriko. Kakak akan menguatkan dengan 3 poin. Yang pertama, dalam Kristus ada terobosan dan keajaiban. Yang kedua, dengan iman dan ketaatan kita menggapai cita-cita dan impian kita. Yang ketiga, dan dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, kita semakin mempunyai iman yang teguh, karena Injil adalah kekuatan Allah. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop, atau adik-adik juga boleh mengirimkan persembahannya ke rekening gereja melalui bantuan mama atau papa. Adik-adik, terkadang mungkin kita bingung, kenapa sih kita harus melakukan perintah Tuhan seperti menghormati mama dan papa, menyayangi kakak dan adik, menyayangi teman-teman, rajin belajar, dan lain-lain. Tapi meskipun kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, dengan iman percaya kita kepada Tuhan akan rencana Tuhan yang indah, yuk kita mau tetap taat melakukan perintah Tuhan seperti bangsa Israel yang akan melawan Yeriko. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau serukan kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan. Dengan cara T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan T-A-A-T, taat dengan penuh semangat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Adik-adik, kini tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk menutup ibadah kita, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kami boleh belajar untuk taat melakukan perintah Tuhan dengan iman kami kepadamu. Kami mau terus percaya bahwa rancangan Tuhan membawa damai sejahtera bagi kami di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga memohon biarlah Tuhan memulihkan keadaan saat ini, memberkati pemerintah, tim medis dan peneliti agar mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami senantiasa menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap rajin berdoa, baca Alkitab, baca Kidung, dan tentunya jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.